semua, apa kabarnya? Ketemu lagi di video jalan-jalan 2024. Pada trip kali ini, kami akan mengunjungi Beijing, Shanghai, Hong Kong, dan Macau. Ini adalah kali pertama saya ke Beijing dan Shanghai, jadi saya akan banyak share tips and trick untuk mengunjungi China. Yuk kita mulai! Kami berangkat dari Ottawa. Kebetulan waktu itu hari keberangkatan kami adalah H-1 dari jadwal mogok pilot Air Canada. Jadi kami sudah diinfokan beberapa hari sebelumnya untuk ganti flight karena ada kemungkinan flightnya akan cancel. Jadilah last minute kami ganti flight dari yang awalnya naik Air Canada, kemudian ganti jadi naik EVA Air. Karena waktu itu adalah H-1 dari jadwal mogok, sehingga airport-airport di Kanada yang waktu itu yang kami datangi adalah Ottawa dan Toronto itu lebih lengang dan sepi dari biasanya. Dari Ottawa kami ke Toronto, lalu dari Toronto ke Taipei, dari Taipei ke Hong Kong. Dari Hong Kong kami sebenarnya tinggal beberapa hari dulu baru ke Beijing, dan nanti setelah dari Shanghai kami akan kembali lagi ke Hong Kong. Jadi untuk video Hong Kong akan digabung setelah Shanghai ya. Untuk mengunjungi China, yang kita perlukan pertama adalah visa. Untuk WNI kita perlu visa ya. Jadi pastikan untuk urus visa sebelum keberangkatan. Setelah visa beres, kita harus mempersiapkan beberapa hal penting. Di luar penginapan, itinerary, dan tiket atraksi yang harus kita urus sebelumnya. 3 hal terpenting tersebut yaitu payment, internet, dan transportasi. Sebagai informasi, China ini punya sistem yang agak berbeda dengan bagian dunia lain. Jadi sebenarnya waktu itu agak worry juga, terutama kan karena ada masalah bahasa ya. China ini adalah negara terpadat kedua di dunia dan terluas ketiga di dunia. Dan untuk ekonomi dan teknologi mereka ini tuh maju banget. Jadi nggak heran dengan orang sebanyak itu dan teknologi semaju itu, mereka ini punya sistemnya sendiri. Untuk pembayaran yang widely digunakan sama warga lokalnya adalah Alipay atau Weixin Pay. Itu termasuk super app, karena hampir semua aktivitas bisa dilakukan dari satu app itu aja. Cepat dan praktis banget karena tinggal scan-scan, kemudian beberapa detik kelar deh proses transaksinya. Selain itu, cash masih diterima di mana-mana, cuman biasanya proses transaksinya akan lebih lama aja karena akan cari kembalian dulu. Kalau misalnya belanja di toko-toko yang besar, kartu kredit internasional itu bisa dipakai. Tapi kalau dari pengalaman kami kemarin, Mastercard CC itu nggak bisa went through pembayarannya. Jadi kita harus pakai kartu kredit Visa baru bisa berhasil transaksinya. Nah, untuk pakai Alipay, kita bisa setup dari sebelum keberangkatan. Karena proses sign up-nya butuh OTP yang akan dikirim ke SMS. Jadi kalau misalnya mau setup setelah sampai di China ya bisa aja. Asalkan masih bisa terima SMS di nomor yang didaftarkan. Setupnya nggak susah, tapi stepnya itu agak banyak. Pertama, download aja dulu aplikasinya. Lalu ikuti proses sign up sampai bikin password, dan PIN segala macam. Nah, setelah itu tuh masih belum selesai. Kita harus pastiin kita fill in semua identity information. Kalau misalnya bagian ID ini nggak komplit, kemungkinan kita nanti bisa pakai Alipay-nya sehari doang, tapi terus the next day itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi pastiin benar-benar komplit bagian isi ID ini. Abis semua lengkap, baru deh kita bisa liling ke kartu kredit kita dan bisa digunakan harusnya abis itu. Untuk internet, di China sebenarnya banyak ya free wifi yang tersedia di mana-mana. Tapi untuk akses kita harus sign in pakai nomor lokal. Dan kalaupun akhirnya kita bisa connect ke free wifi-nya, kita nggak akan bisa buka aplikasi seperti Google Mail, Google Maps, Instagram, Facebook, dan lain-lain.
Dan secara apa-apa tuh kita butuh internet, jadi harus banget sedia data untuk di sana. Pilihannya ada beberapa macam. Kita bisa pakai eSIM atau physical SIM card. Dan jangan lupa ketinggalan VPN juga sedia. Kemarin itu kami beli eSIM dari dalam aplikasinya Alipay. Karena kalau misalnya dibanding-bandingin dengan eSIM yang lain, harga eSIM yang di dalam aplikasi Alipay ini yang harganya paling ekonomis dan belinya juga gampang. Jadi akhirnya beli dari situ. Dan kalau misalnya pakai eSIM itu kita nggak perlu pakai VPN lagi. Jadi kalau pakai eSIM otomatis kita bisa buka aplikasi seperti Google Mail, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kalau nggak mau pakai eSIM, kita bisa beli physical SIM card nanti pas sampai di airport di China itu bisa juga, biar bisa dapat nomor China. Sebenarnya nomor China itu dipakai kalau misalnya kita mau buat pesen makanan online aja. Dan juga kalau misalnya ya mau daftar buat free wifi yang tersedia di mana-mana. Kalau misalnya lagi di hotel, biar hemat data, kita bisa matiin mobile datanya lalu pakai wifi hotel, tapi juga harus pakai VPN biar bisa buka aplikasi yang di-ban itu. Next, soal transportasi. Kalau misalnya jalan sendiri dan nggak pakai tour, transportasi itu harus banget ya dipikirin. Dan yang paling efisien dan efektif itu adalah Didi. Didi adalah online ride sharing semacam Uber. Kalau misalnya mau pakai Didi, nggak perlu takut kebingungan, karena drivernya itu nanti akan dapat notifikasi kalau yang pesen ini nih orang asing. Jadi mereka nggak akan telepon untuk konfirmasi dalam bahasa Mandarin. Paling nanti mereka akan chat aja yang ada fitur translasinya. Dan juga GPS untuk pinpoint titik jemput dan titik antar itu super duper akurat. Dan tipe, warna, dan nomor plat mobil juga pasti sama dari yang di app dengan yang di kenyataannya. Jadi nggak usah pakai acara konfirmasi segala macem atau kabarin beda kendaraan yang dipakai atau gimana-gimana. Jadi tinggal pesan, tunggu mereka datang, lalu pas pertama ketemu drivernya mereka nggak akan nanya nama, tapi akan nanya 4 digit terakhir nomor telepon yang dipakai untuk daftar Alipay-nya. Tapi mereka nanyanya dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau bisa belajar cara ngomong 4 digit nomor terakhirnya aja. Kalau mau naik transportasi umumnya bisa pakai QR Code yang ada di dalam Alipay. Selain itu kita bisa juga beli Beijing Pass. Kita bisa beli pasnya setelah sampai di airport, setelah keluar imigrasi lalu cari mesinnya yang ada di sebelah customer service. Ya, kita siap jalan-jalan. Hal pertama yang dilakukan setelah imigrasi adalah yang pertama, aktifin eSIM yang udah dibeli sebelumnya. Lalu kalau udah aktif, cobain aja belanja pakai Alipay. Misalnya beli minuman di Sevel terdekat. Waktu itu di dalam airport Beijing sih ada Sevel ya. Kita langsung coba beli minuman sekalian coba bayar pakai Alipay-nya bisa atau enggak. Lalu setelah beli kartu, kami naik airport train ke City. Setelah sampai, kami langsung menuju ke penginapan. Agak PR juga ini karena Google Maps kan diblok ya. Jadi walaupun kita bisa buka, tapi Google Maps ini tuh nggak update sama sekali. Kalau katanya sih Apple Maps itu works fine. Waktu itu kita ya pakainya offline maps aja sama pakai tanda-tanda di tembok. Karena di tanda-tanda di tembok itu sign-nya itu lumayan jelas dan detail. Sama ya bisa nanya orang juga sih kalau misalnya bisa bahasa Mandarin sedikit-sedikit.
Setelah sampai di penginapan, kami beristirahat dan cari makan di sekitaran hotel aja karena sudah lelah dari perjalanan hari ini dan bersiap-siap mengumpulkan tenaga untuk jalan-jalan di Beijing besoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.